Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke pembahasan soal-soal stokiometri bagian 2. Di video sebelumnya kita sudah membahas sampai nomor 7 ya. Jadi hari ini kita lanjutkan ke pembahasan soal yang nomor 8. Nah, kita lihat untuk soal yang nomor 8. Tentukan massa aluminium maksimum yang dapat dihasilkan dari 204 gram aluminium oksida Al2O3 dari reaksi di bawah ini. Kita lihat di situ reaksinya belum setara. Kalau reaksinya belum setara berarti kita buat dulu dan kita setarakan ya. Al2O3 ini menjadi Al plus O2. Ya, kita setarakan. Kita beri koefisien yang senyawanya paling kompleks. Ini kita beri koefisien 1. Akibatnya Al-nya 2 di ruas kiri, ruas kanan baru ada 1, maka kita beri koefisien 2. Berikutnya O-nya ini ada 3 sebelah kiri, sebelah kanan ada 2. Berarti 3/2. Nah, pecahannya kita hilangkan dengan dikalikan 2 semua ya. Jadi Al2O3-nya itu 2. Ini 4Al ditambah 3O2. Nah, selanjutnya masukkan data yang kita ketahui yaitu 204 gram aluminium. Ini 204 gram. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan massa aluminiumnya. Nih, massa aluminium di sini yang ditanyakan. Massanya berarti dalam gram. Oke. Nah, karena ini datanya adalah massa, hanya satu yang diketahui, maka yang ada di sini selalu kita jadikan ke dalam mol. Apapun yang ditanya lewat mol dulu ya. Jadi kita ubah ini ke dalam mol. Mol Al2O3. Ini dari rumus gram per mr. Ini gramnya adalah 204 dibagi mr dari aluminium oksida. Ini Al-nya ada 2, Al itu 27, berarti 27 kali 2, 54, ditambah O-nya 16 ya. Nih Al-nya 16 kalikan 3, 48, berarti 48 ditambah 54 ya, 102. Ini berarti nilainya 2 mol. Ya, jadi 204 gram ini sudah berubah menjadi 2 mol. Nah, sekarang baru yang ditanyakan adalah aluminiumnya. Yang ditanya selalu diubah dulu ke dalam mol, baru dari mol kita mencari bisa massa, bisa volume sesuai yang ditanyakan. Ini jadi kita cari dulu mol Al-nya. Mol Al dari perbandingan koefisien ya. Yang ditanyakan Al berarti koefisien yang ditanya yaitu Al ada di atas. Koefisien Al 4. Berarti 4 per koefisien dari data yang diketahui. Data yang diketahui adalah Al2O3, koefisiennya 2. Dikalikan, karena yang ditanyakan mol, maka dikalikannya mol, yaitu mol dari data yang diketahui. Data yang diketahui tadi Al2O3, molnya adalah 2 mol, berarti dikali 2 mol. Jadi ini 4 mol ya. Nah, selanjutnya baru kita ubah molnya ke dalam massa. Dari mol kali AR ya. Molnya 4, nih kepunyaan Al molnya 4 dikalikan AR dari Al. AR dari Al adalah 27 ya. Jadi 4 kali 27 di 108 gram. Ya, itu yang nomor 8. Oke, berikutnya kita masuk ke nomor 9 ya. Kita lihat yang nomor 9. Logam aluminium bereaksi dengan asam sulfat menurut reaksi berikut. Nah, ini reaksinya sudah setara ya. Oke, kita tulis dulu reaksinya. Ini Al 2SO4 3 kali ditambah 3H2 ya. Sekarang kita masukkan datanya. Ini tadi reaksinya sudah setara. Jika volume gas hidrogen yang dihasilkan pada keadaan standar adalah
6,72 liter. Nah, gas hidrogennya data yang diketahui adalah 6,72 liter. Lihat dalam keadaan standar. Itu clue-nya. Yang ditanyakan adalah tentukan massa aluminium. Nih, aluminium ditanya, yang ditanya adalah massanya. Oke, seperti nomor 8 tadi, jadi apapun data yang disoal kita ubah dulu ke dalam mol. Data yang diketahui ini adalah volume, ya, volume standar. Maka volume standar ini harus kita ubah ke dalam mol pakai rumus standar, ya. Jadi mencari mol dalam keadaan data standar, ini mol sama dengan volume standar dibagi 22,4 liter. Tinggal kita masukkan volumenya 6,72 dibagi 22,4. Ya. 6,72 dibagi 22,4 berapa? 0,2 ya. 0,3 mol. Oke. Jadi ini sudah berubah jadi mol. Nah, selanjutnya baru kita lihat yang ditanyakan adalah AL. Yang ditanya juga harus kita cari molnya. Baru nanti dari mol diubah ke massa, ya. Oke. Jadi kita cari mol dari AL sama seperti tadi perbandingan koefisien. Yang ditanya AL, koefisien AL 2 dibagi yang diketahui H2, maka dibagi koefisien dari H2 yaitu per 3 dikali molnya yaitu yang diketahui 0,3. Nah, jadi 0,2 ya 0,2 mol untuk AL-nya. Nah, berikutnya baru kita ubah ke dalam massa seperti nomor 7 ya. Massa AL berarti tinggal mol kali AR dari AL. Berarti molnya 0,2 kali 27. 5,4 gram. Ya. Itu untuk soal nomor 9. Oke. Berikutnya ke soal nomor 10 ya. Soal nomor 10. Hitung massa kalsium nitrida Ca3N2 yang dapat dihasilkan dari 54,9 gram kalsium dengan 43,2 gram gas nitrogen melalui reaksi berikut. Nah, ini reaksinya kita tulis dulu. Ca ditambah N2 hasilnya Ca3N2. Nah, ini reaksinya belum setara. Jadi kita setarakan dulu ya. Kita beri koefisien untuk senyawa yang paling kompleks dulu dengan koefisien 1. Ini Ca-nya ada 3, ini ada 1, berarti kita beri koefisien 3. Selanjutnya kita lihat N-nya ada 2. Ini sudah ada 2, berarti ini koefisien 1. Oke. Kemudian masukkan data yang kita ketahui, ini 54,9, ini adalah kepunyaan kalsium. Berarti di sini 54,9. Apa itu satuannya? Gram ya. Satuannya gram, kemudian gas nitrogennya ini 43,2 gram. Nah, yang ditanyakan adalah massa kalsium nitrida. Berapa nih massanya? Oke. Kalau soal-soal sebelumnya data yang diketahui hanya satu reaksi yang diketahui ya. Misalnya ini saja yang diketahui atau bisa juga ini saja yang diketahui. Nah, kalau di soal nomor 10 ini reaksinya dua-duanya diketahui. Nah, dari dua reaksi ini kita belum tahu apakah dua-duanya itu habis bereaksi atau ada salah satu yang habis, satu sisa. Nah, makanya nanti kita harus cari tahu dulu yang habis siapa. Karena yang habis itu nanti yang kita pakai sebagai reaksi pembatas, sebagai dasar untuk hitungan ya. Nah, seperti sebelumnya juga apapun data yang ada di soal selalu kita ubah ke dalam mol. Berarti di sini Ca kita cari molnya dulu. Mol Ca dengan rumus gram per AR ya, gramnya 54,9 per AR-nya ARCA 40. Ya, kita hitung untuk hasilnya ya, 54,9 dibagi 40 ini 1,37.
ya, 1,37 mol. Nah, berikutnya adalah yang N2 dengan cara yang sama. Mol N2 ini gram per mr, 43,2 dibagi mr-nya berarti di sini berapa? 14 kali 2, 28. Yang 43, dibagi 28 ini berapa? 1,54 ya. 1,54 mol. Oke. Nah, dari sini kita cari yang habisnya siapa. Cara mencari yang habis, masing-masing mol ini dengan mol ini masing-masing dibagi koefisien. Nah, yang Ca kita bagi koefisien dari Ca yaitu dibagi 3. Ya, jadi 1,37 dibagi 3. Kemudian yang N2 1,54 dibagi 1. Ya, berarti akan lebih kecil yang ini. Yang dibagi 3 ya, 1,37 dibagi 3 itu nilainya pasti 0, sedangkan ini yang 1,54 dibagi 1 nilainya 1,5, artinya ini lebih kecil. Nah, yang lebih kecil otomatis yang habis ya, ini yang habis. Nah, yang habis itu adalah reaksi pembatas ya, jadi ini habis reaksi, ini reaksi pembatasnya, reaksi yang habis bereaksi. Nah, selanjutnya ini reaksi pembatas dijadikan patokan untuk hitungan ya. Nah, kembali ke pertanyaan sekarang, yang ditanyakan adalah massa dari Ca3N2. Karena yang ditanyakan Ca3N2 maka kita cari mol dari Ca3N2. Nah, mencari molnya bisa perbandingan koefisien, bisa juga lihat dari jumlah koefisiennya itu. Koefisien Ca3N2 dengan koefisien N2 sebagai reaksi yang reaksi pembatas tadi adalah siapa? Ca ya, bukan N2 ya. Jadi yang reaksi pembatas tadi adalah Ca-nya. Oke. Jadi otomatis kita bandingkan saja koefisiennya. Untuk yang Ca3N2 koefisien 1 per reaksi pembatasnya ini tadi adalah Ca ya, reaksi pembatasnya Ca. Maka dibaginya adalah dibagi koefisien dari reaksi pembatas 1/3 dikalikan mol dari reaksi pembatasnya yaitu 1,37. Ya, jadi 1/3 kali 1,37 ini 0, berapa nih? 457 ya, 0,457 mol. Nah, yang ditanyakan massa, tinggal kita ubah ke dalam gram ya. Massa Ca3N2 berarti tinggal mol kali mr. Mol kali mr. Molnya 0,457. Nah, ini mr-nya, Ca-nya berapa? 40 ya. Ca tadi 40 kali 3. Ini berarti 120 ditambah N-nya 14 kali 2, 28. Berarti 148. Tinggal kita hitung. Ya, kita hitung 0,457 kali 148, ini nilainya 67,636 gram. Ya, itu yang nomor 10 ya. Oke, berikutnya untuk yang terakhir nomor 11. Untuk nomor 11 perhatikan persamaan reaksi berikut. Nih persamaannya. Nah, persamaannya belum setara, maka tugas kita menyetarakan dulu. C2H5OH dengan O2 hasilnya CO2 ditambah H2O. Ya, kita setarakan. Ini 1, C-nya 2, berarti ini koefisien 2. Berikutnya H-nya 5 tambah 1 6. Ini 2 berarti 3 ya. Kemudian O-nya di sini 2 kali 2 4 ditambah 3 tambah 1 3 kali 1 3 berarti 7. Di sini sudah ada 1 berarti 6. Nah, supaya 6 di sini 3 ya. Berikutnya kita masukkan data yang diketahui, yaitu jika pada pembakaran tersebut dibutuhkan 6,72 liter oksigen. Jadi oksigennya datanya diketahui 6,72 liter.
Kemudian dan volume etanol yang dibakar, ini etanol yang dibakar 2,8 liter. Tentukan massa air yang terbentuk. Yang ditanyakan massa air, masanya lagi yang ditanya. Ya, massa air tapi diukur pada keadaan standar. Jadi reaksi ini terjadi diukur pada keadaan standar. Kalau diukur pada keadaan standar, maka kita gunakan rumusan standar. Nah, sama seperti sebelumnya, data apapun di soal kita ubah ke dalam mol, ya. Karena dalam keadaan standar, maka ini kita ubah ke dalam molnya menggunakan rumus standar. Mol C2H5OH. Ya, dari volume standar, ini volumenya 2,8 dibagi 22,4. Nah, ini sekitar 0,125 mol. Berikutnya adalah mol dari yang kedua, yaitu O2. Sama, yaitu volume standar dibagi 22,4. Ya, hasilnya adalah 0,3 mol. Oke, sama seperti sebelumnya, dari 2 mol reaksi yang diketahui, karena dua-duanya diketahui, kita cari dulu yang habis. Nah, tinggal kita bagi koefisien masing-masing, ya. Yang ini C2H5OH 0,125 mol dibagi koefisiennya 1. Nilainya 0,125. Kemudian yang ini 0,3 dari O2 dibagi koefisiennya 3. 0,3 dibagi 3, 0,1. Ini tadi 0,125, ini 0,1. Berarti lebih kecil yang ini, ya, yang 0,1. Otomatis yang habis adalah yang lebih kecil. Karena tadi setelah dibagi koefisien, nilainya lebih kecil. Yang C2H5OH 0,125, yang O2 0,1. 0,1 lebih kecil, berarti yang 0,1, yang O2 itu yang habis. Berarti ini reaksi pembatasnya. Ya, jadi mol yang dipakai adalah mol mula. Oke, berikutnya tinggal dicari masanya, massa dari H2O, ya. Massa dari H2O berarti cari mol H2O. Mol H2O tinggal bandingkan koefisien. H2O koefisiennya 3, berarti 3 per reaksi pembatasnya tadi adalah oksigen. Oksigen koefisiennya 3, jadi 3/3. Kali mol dari reaksi pembatas. Oksigen tadi molnya adalah 0,3. Jadi nilainya 0,3 mol. Nah, baru dicari ke massanya. Massa H2O sama yaitu mol kali mR. Molnya dari H2O 0,3, mR dari H2O diketahui 18. Ya, jadi nilainya 5,4 gram. Nah, demikianlah pembahasan soal stoikiometri sampai nomor 11 di bagian kedua. Kita lanjut nanti ke bagian 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.